Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indah Kusmawati dengan NIM C1C020020 dari Prodi Akuntansi kelas R09 Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini atau di video kali ini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Akuntansi Keperilakuan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, CIKNR, CSRS, di mana materi yang akan saya sampaikan berjudul Filosofi Riset dalam Bidang Akuntansi Keperilakuan. Yang pertama, pergeseran arah riset. Cariri dan Ghazali 2001 menuliskan bahwa pendekatan klasikal lebih menitikberatkan pada pemikiran normatif yang mengalami kejayaannya pada tahun 1980-an. Pada tahun 1970-an terjadi pergeseran pendekatan dalam riset akuntansi. Jadi pada 1978, riset pada bidang akuntansi itu mengalami pergeseran dari mana pendekatan pemikiran normatif itu menjadi pendekatan positif. Dan sejak tahun 1980-an, pendekatan itu masih mendominasi pendekatan normatif dan pendekatan positif. Tetapi muncul usaha-usaha baru untuk menggoyang pendekatan tersebut, seperti menggantikan metodologi dalam riset akuntansi itu dari ilmu-ilmu sosial lain seperti sosiologi, antropologi, dan yang lain-lain untuk memahami akuntansi. Filosofi paradigma metodologi riset. Sesungguhnya suatu pengetahuan atau knowledge itu ada berdasarkan asumsi-asumsi filosofi tertentu. Menurut Barrel dan Morgan tahun 1979, asumsi-asumsi tersebut adalah ontologi, epistemologi, hakikat manusia, dan metodologi. Ontologi itu berhubungan dengan hakikat atau sifat dari realistik atau objek yang akan diinvestigasi. Epistemologi yang berhubungan dengan sifat ilmu pengetahuan, bentuk dari ilmu tersebut, dan bagaimana mendapatkan serta menyebarkannya. Hakikat manusia itu berhubungan dengan manusia dengan lingkungannya. Sedangkan metodologi itu berhubungan dengan bagaimana seseorang berusaha untuk menyelidiki dan mendapatkan pengetahuan tentang dunia sosial. Secara pendekatan subjektivitas terhadap ilmu sosial, antropologi itu nominalisme. Nominalisme itu gagasan yang tidak menunjuk pada kenyataan apapun. Dia hanyalah kata-kata yang disusun untuk mengatur keanekaan individual. Dan secara pendekatan objektivisme terhadap ilmu sosial, antropologi itu realisme. Realisme itu menganggap objek ada, nyata, tapi tidak ada hubungannya dengan pikiran manusia. Pendekatan subjektivisme terhadap ilmu sosial, epistemologi, antipositif itu tidak membutuhkan metode yang bersumber dari ilmu alam, tetapi menggunakan metode ilmiah yang berbeda. Sedangkan pendekatan objektivisme terhadap ilmu sosial, epistemologi itu positivisme, di mana dia pengetahuannya bersumber dari ilmu alam. Sedangkan pendekatan subjektivisme terhadap ilmu sosial pada hakikat manusianya itu voluntarisme. Itu di mana paham yang memiliki keinginan bahwa kehendak itu adalah kunci dari segala yang terjadi pada hidup manusia. Sedangkan untuk pendekatan objektivisme terhadap ilmu sosial, hakikat manusianya adalah determinisme. Itu di mana alamlah yang menentukan apa yang terjadi pada kita dan tidak dapat diubah. Pendekatan subjektivisme terhadap ilmu sosial, metodologinya ideografik, yaitu pengetahuannya spesifik menyeluruh mengenai gejala individual dan historis. Sedangkan pendekatan objektivisme terhadap ilmu sosial, metodologinya nomotetik, yaitu pendekatan yang mencari hukum umum atau ketentuan.
Paradigma atau cara dasar dalam berpikir atau pola pikir atau metode. Filosofi paradigma metodologi riset. Yang pertama itu ada paradigma fungsional, di mana paradigma ini merupakan paradigma yang umum dan bahkan sangat dominan digunakan dalam riset akuntansi dibandingkan dengan paradigma yang lain, sehingga disebut juga dengan paradigma umum. Yang kedua, paradigma interpretif. Menurut Burrell dan Morgan, paradigma ini menggunakan cara pandang para nominalis yang melihat realitas sosial sebagai sesuatu yang hanya merupakan label, nama, atau konsep yang digunakan untuk membangun realitas dan bukanlah sesuatu yang nyata, melainkan hanyalah penamaan atau sesuatu yang diciptakan oleh manusia atau merupakan produk manusia itu sendiri. Paradigma strukturalisme radikal. Strukturalis radikal yang mempunyai kesamaan dengan fungsional ini mengasumsi bahwa sistem sosial mempunyai keberadaan ontologis yang konkret dan nyata. Paradigma humanis radikal itu berdasarkan interaksi pada kepentingan kebutuhan yang melekat dalam diri manusia dan membantu untuk pencapaian di mana manusia saling memahami. Paradigma postmodernisme. Paradigma ini menyajikan suatu wacana sosial yang sedang muncul yang meletakkan dirinya di luar paradigma modern. Peluang riset akuntansi keperilakuan pada lingkungan akuntansi. Yang pertama, peluang risetnya pada bidang audit. Pada bidang audit ini, riset yang bisa kita buat itu seperti penilaian dan pembuatan keputusan auditor, peluang yang berhubungan dengan pemahaman dan evaluasi hasil keputusan audit dari seorang auditor, dan lain-lain. Pada akuntansi keuangan, ini riset yang bisa kita lakukan itu bisa menjadi kontribusi besar pada bidang akuntansi. Itu seperti riset pasar modal yang memberi keuntungan seperti bisa memprediksi laba. Selanjutnya, akuntansi manajemen. Pada akuntansi bidang ini, itu kita bisa meriset seperti fungsi akuntansi seperti anggaran dan standar yang mempengaruhi motivasi, umpan balik, dan kinerja. Selanjutnya, sistem informasi akuntansi. Riset yang bisa kita lakukan pada bidang ini itu seperti bagaimana sistem yang mempengaruhi penganggaran informasi dan bagaimana sebuah informasi dapat mendorong penggunaan keunggulan teknologi saat ini. Selanjutnya, perpajakan, di mana fokus riset yang bisa kita lakukan pada bidang itu seperti bagaimana kepatuhan seseorang pada pajak, pertumbuhan riset perilaku. Sesuai dengan pertumbuhan minat dari pendekatan perilaku akuntansi, maka riset perilaku akan meningkat juga sesuai dengan peminatnya. Teori keperilakuan tentang perusahaan. Teori keperilakuan tentang perusahaan ini berkaitan dengan bagaimana perilaku perusahaan sebagai suatu kesatuan terhadap pemahaman kegiatan perusahaan dan alasan anggotanya. Tujuan organisasi sendiri akan dipandang sebagai yang pertama, hasil pengaruh dari permulaan proses antar peserta organisasi, selanjutnya penentu batas pengambilan keputusan perusahaan dan penyelesaian masalah aktivitas, dan yang terakhir perannya di dalam sistem pengawasan internal adalah untuk memotivasi peserta di mana derajat tingkat kepuasan kerja anggotanya akan diuraikan dalam kaitannya dengan tujuan pribadi mereka yang saling tumpang tindih dengan tujuan organisasi, dan sampai sejauh mana karyawan memandang perusahaan sebagai hal yang membantu penerimaan tujuan pribadi mereka. Model motivasional dari perilaku manajerial. Pengujian terhadap literatur berdasarkan organisasi motivasional mengungkapkan bahwa kebanyakan dari penulis
baik empiris dan teoretis, itu mendasarkan tulisannya pada motivasi partisipan dari tingkat yang lebih rendah. Selain itu, dari sejumlah teori yang ada, telah mencoba untuk menguraikan motivasi manusia secara umum dan telah diberlakukan bagi perilaku keorganisasian. Wawasan untuk masa depan. Pada masa yang akan datang, itu masalah utamanya bisa saja pada pendanaan, di mana riset akan berkurang jumlahnya dikarenakan pendanaan yang sangat kurang, serta keunggulan teknologi yang mendorong perkembangan riset ternyata kurang. Tetapi jika keunggulan teknologi bertambah, maka riset dalam bidang akuntansi keperilakuan ini akan bertambah juga. Dan serta adanya penghargaan seperti penghargaan akademis, baik terhadap riset maupun terhadap kegiatan pengajaran yang secara tidak langsung akan mendorong perkembangan riset, adalah suatu keuntungan guna mengangkat dan menganalisis masalah-masalah tersebut. Baiklah, sekian dari pemaparan materi pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.